Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqimi barakataka wa rahmi badaka la ilaha illallah. Rasa syukur, karena syukur itu hakikat, karena syukur itu adalah rasa, maka syukur itu perlu diwujudkan. Dalam arti diwujudkan, ia karena dia adalah sifat, maka ia harus memiliki wujud daripada syukur itu. Siapa yang mewujudkan syukur itu? Yang mewujudkan syukur itu adalah diri kita sendiri. Lahirnya kemana? Ke dalam aktivitas kita berupa ungkapan-ungkapan terima kasih. Itu adalah wujud syukur. Dan orang pertama yang berhak mendapatkan ungkapan syukur itu adalah guru kita yang sudah memberikan pembelajaran zikir, pembelajaran ingat kepada Allah. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan zikir itu bukanlah rangkaian kalimat yang dibaca, tetapi yang dimaksud dengan zikir itu adalah ingat. Ingat ini sebuah istilah yang tidak memiliki definisi, tetapi mampu dirasakan oleh pikiran kita. Pikiran kita memiliki produk, memiliki hasil olahan berupa ingatan. Hasil olahan ini berangkat dari seluruh apapun yang masuk ke dalam panca indera kita. Apa yang dilihat oleh mata masuk ke dalam pikiran. Apa yang didengar oleh telinga masuk ke dalam pikiran. Apa yang tercium oleh hidung itu masuk ke dalam pikiran. Apa yang keluar dari lisan kita dan dari lisan orang lain itu masuk ke dalam pikiran, sehingga menciptakan satu produk yang bernama ingatan. Bermacam-macam yang kita lihat, bermacam-macam yang kita dengar, bermacam-macam yang kita cium aromanya, dan bermacam-macam segala sesuatu yang kita bicarakan dan yang dibicarakan oleh orang lain kepada kita, itu melahirkan rupa-rupa ingatan. Sehingga ingatan kita belum dikatakan ingatan yang bertauhid. Karena ingatan yang bertauhid itu adalah ingatan yang tunggal. Tunggal ingat saja kepada Allah, bukan ingat kepada rupa-rupa kehidupan, rupa-rupa masalah kehidupan. Karena apapun yang masuk ke dalam panca indera kita melahirkan ingatan, maka posisi daripada ingatan itu selalu bergerak keluar. Ingat kepada pekerjaan, maka pada saat itu ingatan kita berada di tempat kerja. Ingat kepada belanjaan, maka pada saat itu ingatan kita ingat kepada tempat membeli belanjaan. Ingat kepada hal lain pun demikian akan menarik pikiran kita keluar, sehingga pikiran itu keluar dari tempat yang seharusnya, yakni di dalam hati. Maka kebanyakan manusia mereka terperangkap di dalam ingatan-ingatan terhadap kehidupan.
Saat pikiran bergerak keluar dan mengikuti apa yang dia ingat, maka pada saat itu pikiran kita dikatakan mengabdi atau beribadah kepada apa yang dia ingat. Ingat kepada belanjaan, maka pada saat itu pikiran kita mengabdi pada belanjaan. Ingat kepada tempat kerja, maka pada saat itu pikiran kita menjadi hamba tempat kerja. Ingat pada seluruh sesuatu di luar diri kita, maka pada saat itu kita menghamba terhadap sesuatu tersebut. Karena makna agama, makna Islam ini adalah kepasrahan diri kepada Allah. Udkhulu fis-silmi kafah itu memiliki makna masuklah kalian semua ke dalam kepasrahan secara menyeluruh. Pasrahnya kemana? Pasrahnya itu ke dalam hati. Karena qulubul mukminin baitullah, hati dari orang-orang mukmin itu adalah rumah Allah. Bukan berarti Allah memiliki rumah di dalam hati, tetapi sifat-sifat Allah itu berada di dalam hati. Maka seharusnya tempat pulang pikiran kita itu ke dalam hati, bukan terhadap apa yang diingatnya. Ingat belanjaan, pulang ke tempat belanjaan. Ingat pekerjaan, pulangnya ke tempat pekerjaan. Maka pada saat itu ingatan kita menghamba kepada selain sifat baik yang ada di dalam hati. Celakanya, hati kita dipenuhi oleh berbagai sifat jelek, sehingga pikiran susah untuk kembali. Sudah mah pikiran terpenjara di dalam kehidupan, dia tidak bisa pulang karena posisi rumahnya berada dalam kondisi yang berantakan, tidak bisa ditinggali. Akibat sering dirusak oleh seluruh sifat-sifat jelek yang dimiliki oleh kita. Sifat iri, amarah, dengki, hasud, takabur, dan seluruh sifat jelek yang lain. Rusaklah hati kita oleh seluruh sifatan-sifatan itu, sehingga pikiran tidak bisa kembali. Dan dia memang tidak bisa kembali karena sedang terpenjara di dalam kehidupan. Maka yang dimaksud dengan mengabdi kepada selain Allah itu adalah bukan melulu persoalan kita berada dalam posisi sembah menyembah terhadap benda mati ataupun benda hidup ataupun segala sesuatu selain Allah. Ingatan kita berada di luar hati kita, maka pada saat itu kita sedang menghamba kepada selain Allah. Kalau seperti ini, maka menjadi banyak orang yang tidak memiliki ketenangan di dalam hidupnya. Karena orang yang senang itu, orang yang berada pada titik nyaman itu adalah orang-orang yang berada di rumahnya. Kalau di rumah, maka tinggal makan, ya kalau ada makanannya. Tidur tinggal tidur, mandi tinggal mandi, karena ada di rumah sendiri. Problemnya adalah rumahnya rusak, kitanya tidak bisa pulang. Kemudian kita dibimbing oleh pangarsa guru agar bisa memulangkan pikiran kita yang sedang terpenjara di dalam kehidupan itu. Ini kehidupan tidak habis-habisnya menyiksa pikiran manusia. Contoh kecil, saat makan di rumah adanya cuma ikan teri, tapi pikiran mengingat sate, kan itu tersiksanya luar biasa. Adanya ikan teri tapi ingat sate, itu sakitnya tuh di sini. Tidak ada puas-puasnya kehidupan ini menyiksa manusia. Sampai ada lagunya, puaskah kau menyiksa batinku ini? Ini nanti bisa mahal kalau saya teruskan.
Tidak ada habis-habisnya ini kehidupan menyiksa kita sebagai manusia, karena ad-dunya sijnul mukminin. Dunia itu penjaranya orang-orang mukmin. Terpenjaranya orang mukmin ini karena ketidakmampuan orang mukmin menaikkan derajat tingkat kepercayaan dirinya menjadi tingkat keyakinan diri. Ada percaya kepada Allah, ada yakin kepada Allah. Percaya saja. Yakin itu berbeda. Yakin kepada Allah, dia berada dalam satu ketetapan hati yang sudah tidak bisa terpengaruh lagi oleh situasi di sekelilingnya. Sementara kehidupan kita ini masih terpengaruh oleh sesuatu di luar diri kita. Contoh saja, kalau dompet masih berada dalam keadaan tebalnya isinya ini merah dan biru, ini kita senangnya luar biasa. Artinya sisi kebahagiaan, sisi kesenangan kita masih ditentukan oleh tebalnya isi dompet yang berisi warna merah dan warna biru. Tetapi kalau isi dompet itu berubah menjadi struk-struk tagihan listrik, PDAM, tagihan bank, banknya bukan cuma satu, dari mulai Bank BRI sampai Bank Toyib ada dalam dompet. Bang Embok itu setiap hari kan, pusingnya kan luar biasa. Nah, artinya kita menjadi tidak bahagia oleh sesuatu di luar diri kita. Karena apa? Karena pikiran kita ada di luar diri kita. Makan teri ingat sate. Maka lihat dompet baru bahagia kalau isinya tebal. Kalau isinya tebal karena rupa-rupa tagihan, ini kita menjadi sedihnya luar biasa. Sementara kita dituntut untuk memiliki sifatan ilahiyah, sebuah sifat yang tidak terpengaruh oleh sesuatu di luar diri. Karena sifat Allah ini adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri tegak bukan dalam arti Allahnya berdiri bukan, tetapi sebuah ketetapan, sebuah ketetegan hati Sunda, yang dia bisa membangunkan hatinya oleh dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dari luar dirinya. Karena itu potensi yang harus dihidupkan di dalam diri manusia itu adalah potensi ilahiyahnya, sifat ilahiyahnya. Bangsa Guru sering mengatakan, kita ini ditiupi ruh Rabbani, kita ini ditiupi ruh ilahiyah oleh Allah. Sementara ruh ini oleh Allah tidak diakui sebagai makhluknya, karena ruh ini merupakan bagian dari dirinya. Faidah sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku sempurnakan wujud Adam, aku tiupkan ruhku. Minnya min litab'id, kalau kata ahli pesantren itu, min ruhi dari ruhku. Maka kita ini memiliki potensi ilahiyah, potensi ketuhanan, potensi sifat-sifat ketuhanan ada di dalam diri kita. Sayangnya potensi ini sudah terkubur di dalam jasad kita, ternyata juga ikut terkubur oleh problematika kehidupan. Cara mengeluarkan sifat itu bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali seseorang harus mendapatkan pembelajaran zikir, pembelajaran ingat kepada Allah, agar dia tidak mengingat-ingat lagi sesuatu di dalam dirinya. Dia fokus masuk ke dalam hati, membangunkan sifat positif di dalam dirinya, sehingga seluruh dirinya tersifati oleh sifat ilahiyah, tersifati oleh sifat rabbaniyah. Kita diberikan zikir, kalimat zikirnya. Sekali lagi, kalimat zikirnya, karena rasa di dalam kalimatnya harus kita kejar. Guru memberikan contoh rasanya saat kita ditalkin, saat kita diijazah, saat kita ditawajuh. Itu rasa nyaman, tenangnya luar biasa. Itu adalah contoh rasa yang harus kita ambil. Kalau
Dimisalkan guru menghidangkan makanan yang harus kita makan karena makanannya enak, makanannya bergizi, konsumsi makanan enak, makanan bergizi kita ambilin. Karena itu harus kita makan. Cara memakan makanan yang bergizi itu, makanan rohani yang bergizi itu dalam rangka menumbuh kembangkan sifat ilahiyah di dalam diri kita adalah dengan pengamalan zikir la ilaha illallah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membacanya keras. Kenapa harus keras? Karena banyak lapisan-lapisan yang telah mengubur ruh robaniyah kita, yang telah mengubur ruh ilahiyah kita di dalam diri kita, sehingga cara kita memanggil-manggil ruh robani, ruh ilahi ini harus dengan suara yang sangat keras. Getaran suara yang dihasilkan dari zikir jahar, zikir dengan suara keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini berfungsi juga memanggil pikiran kita yang tadi betah memikirkan kehidupan. Cek Sunda mah lelembutan pikiran urang teh dikumpulkeun. Dikumpulkeun anak kamana, dikumpulkeun anak kana jero hate. Kelembutan pikiran kita ini yang bentuknya memang lembut, dan saking lembutnya saat pikiran pergi kita tidak pernah merasakan perginya pikiran kita. Pada akhirnya kita merasakan sebuah rasa yang dulu pernah hilang. Nah, perginya pikiran kita dalam diri kita itu lembut, tidak terlihat. Karena tidak terlihat, maka kita membutuhkan sebuah getaran untuk mengembalikan pikiran kita ke dalam hati kita, yakni dengan zikir dengan suara yang keras, sehingga pikiran kita bersatu dan pulang. Kenapa bisa pulang? Karena rumahnya itu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tadinya plafonnya nyangeng, ya, rumah hati kita ini. Kemudian pintunya yang saya, naon bahasa Indonesia yang saya. Pintu rumah kita yang saya, plafonnya nyangeng, naon bahasa Indonesia. Bahasa Sunda rusak rumah kita ini diperbaiki oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak perlu ada biaya beli material, karena tidak ada tukang material di dalam hati kita. Gratis amalia ini, gratis amalia ini. Tapi karena memang gratis, kita sering menganggapnya murah banget, sehingga pengamalannya asal-asalan. Diajak dia 40 hari, peserta dari 74, sisa alhamdulillah 24 malam kemarin itu geus leungit 50 Gusti. Tong dileungitkeun kabeh tapi kembali leungit kabeh ge mah gue pikirin. Nah, tinggal sisa sedikit. Nah, padahal gratis, modal wudhu, duduk, teriak-teriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah kok zikirnya keras-keras? Itu apa? Sedang memburu babi? Ya, kami sedang memburu babi. Karakter babi yang sering seradak seruduk di dalam kehidupan sedang kami buru dan akan kami bunuh. Dan dianggap kenengan bagong, bedakan kenengan bagong, begitu. Tabagong kehidupan seradak seruduk ningali batur, aya dina kaayaan senang disuruduk ku urang, ame kasenangan leungit pindah ka urang. Ningali batur boga jabatan disuruduk ku urang, ame jabatan leungit pindah ka urang. Ari kitu eta nu kitu lain babi. Lamun aya nu nanya kunaon zikir tadi kenengan babi, heueuh kitu kenengan babi. Karakter babi sok merusak kehidupan. Karakter babi hutan di dalam diri kita yang sering merusak kehidupan, sehingga
kita sedang seruduk tanpa merasa bersalah melakukan dosa selama ini, dan itu merusak hati kita sehingga hati kita perlu diperbaiki dengan cara zikir jahat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seluruh pikiran kita kembali ke dalam rumah yang bagus, rumah yang asli. Dan rumah itu bukan rumah kreditan, karena itu rumah milik kita sendiri. Tidak ada cicilan PPR di dalam rumah hati kita ini. Tenang-tenang saja. Tidak akan ada kolektor lagi, saking gratisnya. Karena gratis ini sering dianggap amalan yang sepele, bukan saja oleh orang lain, tetapi seringkali oleh diri kita sendiri selaku ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah Kamsabatiyah. Maka barang siapa yang bisa mendapatkan talqinan zikir, sesungguhnya ini sesuatu barang yang mahal. Karena orang berilmu saja ini belum tentu dia berminat mendapatkan talqin zikir. Banyak orang berilmu malah tidak ingin menemukan zikir. Setelah menemukan zikir, banyak yang tidak ingin mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, banyak yang tidak sampai kepada sifatan-sifatan baik yang harus dimiliki. Maka ini butuh perjuangan. Para sahabat muslim mengatakan ini butuh mujahadah, kesungguhan hati dalam pengamalan, sehingga pengamalan itu berubah menjadi pengalaman. Seluruh sifatan Allah, kalau mereka masih menghafalkan sifatan Allah ini seperti anak TK, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, diapalin seperti anak TK, maka kita mengalami langsung sifatan itu. Kita mengalami welasnya, kita mengalami asihnya, kita mengalami sabarnya, kita mengalami syukurnya, kita mengalami gagahnya, sehingga kita bertahan di dalam seluruh rangkaian kehidupan tanpa terpengaruh oleh berbagai persoalan, karena kita memiliki sifat gagah dari Allah, yang itu juga adalah sifatan Allah. Mengapa tidak terlihat Allahnya? Ibarat parfum yang saya tempelkan ke tangan saya, wujud parfumnya tidak ada, tetapi wangi parfumnya akan tetap abadi di tangan saya. Sifat Allah pun demikian. Jangan cari jukluk Allahnya liar. Karena Allah jukluk apa panggil barina. Kita bermakrifat kepada Allah itu adalah diri kita tersifati oleh sifat Allah. Kita memiliki welasnya, sabarnya, asihnya, dan sifatan sebagainya, sehingga Allahnya tidak kelihatan, tetapi nama kita yang nanti akan terlihat. Ih, kenapa ya tetangga kita ini baik sekali, biiroh ini baik, ayah ngarang biiroh ini dia. Oh ayah nih, ini biiroh ini kenapa sayang banget sama tetangga, sayang banget sama saudara-saudaranya, gitu. Allahnya sudah tidak tersebut lagi, sudah tidak disebut lagi, yang ada adalah nama biirohnya. Ini biiroh kemudian menuai pujian. Andai orang itu mengetahui sesungguhnya sifat yang ada di dalam biiroh itu bukanlah sifat biiroh. Karena hakikatnya manusia adalah wadah kosong, tergantung apa yang diisi. Diisi sifat baik, ya dia jadi baik, berkarakter baik. Diisi sifat buruk, ya dia jadi buruk, jadi karakter buruk. Kita diisi sifat amarah, dengki dan lain sebagainya, setannya mah nggak disebut-sebut. Yang ada biirohnya, kalau biiroh tersifati oleh sifat buruk. Begitupun kalau biiroh tersifati dengan sifat baik, Allahnya mah nggak disebut-sebut. Tetapi sifat baik itu ada dalam diri biiroh. Biiroh temani welasan, meni asihan. Allah nama tersebut. Maka nama biiroh menjadi Asmaul Husna, nama yang baik. Tetapi kalau biiroh tersifati oleh sifat buruk, nama biiroh menjadi Asmaus Su, nama yang buruk. Tinggal pilih, mau diri kita tersifati oleh sifat baik, mau diri kita tersifati oleh sifat buruk. Allah tidak punya kepentingan terhadap diri sampean semua. Mau baik monggo, mau buruk juga monggo. Kita yang punya kepentingan terhadap Allah agar tersifati oleh seluruh sifat Allah. Karena kita yang punya kepentingan, maka kita yang harus menghadapi
kepada Allah. Ibarat seseorang yang punya kepentingan terhadap seorang pejabat, dia harus menghadap ke pejabat. Kita punya kepentingan kepada Allah, harus menghadap juga kepada Allah. Dengan cara apa? Guru memberikan tata caranya, yakni zikir jahat, zikir hobi, Allahu Allah. Itu lafaz zikirnya zikir qalbi, menyebut dengan hati. Zikirnya zikir qalbi, di dalam hati ada zikir jahat. Jadi zikir jahat dan zikir hobi ini adalah dua sayap yang dengan sayap itu seorang ikhwan, seorang akhwat bisa terbang menuju sifat-sifat Allah. Ini semoga kita diistiqomahkan. Kalau malam kemarin yang dia jahat ada 24, semoga besok menjadi 42. Amin. Dan besoknya lagi menjadi 422. Amin. Dan besoknya lagi menjadi 4422. Sing tarik aminan. Ulah salahnya hareup sia nyebut amin teh. Amin teh amin naon ieu teh? Amin serius apa amin kantiko? Mana kantiko ya? Gitu. Artinya apa? Bahwa sifat ini adalah buah dari kita menghadap kepada Allah. Pangsa guru sering mengatakan kepada kita, kalau seseorang ini berjalan bersafari ke satu daerah, di daerah itu ada oleh-oleh, pulang pasti bawa oleh-oleh. Kita bersafari ke Pungusari, pulang itu dikasih oleh-oleh sate marangi oleh Wasayu. Ada ciri daripada saat kita bertandang ke satu daerah. Kita pulang dari Bogor, itu pasti bawa asinan Bogor. Pulang dari Cilowong bawa badibu. Pulang dari Pelerayan bawa keramik celengan Semarang. Pulang dari Sukatani pulang kembali juga. Pulang dari Sukatani, pulang pasti bawa puyuh. Ada ciri, ada tanda saat kita habis dari suatu daerah. Begitupun saat kita pulang dari Allah, sehabis menghadap Allah, pasti ada oleh-oleh yang diberikan oleh Allah. Kalau oleh-oleh dari manusia ini berupa makanan dan barang, kalau oleh-oleh dari Allah ini berupa sifat-sifatnya yang diberikan kepada kita. Syaratnya satu, kita harus menghadap Allah dalam keadaan telanjang, tapi lain telanjang buku lucun. Bisa juga Kang Ewon, buku lucun dari majalah ilaha illallah, untung we panggil jeung guru jadi cager. Telanjang dalam arti saat menghadap Allah tidak boleh sekecil pun ada keinginan selain daripada ingin menghadap Allah. Gitu. Kalau masih ada terselip keinginan, boleh jadi dalam perjalanan itu kita berhenti karena keinginan kita sudah kita dapat di tengah jalan. Atau boleh jadi kita berhenti karena keinginan kita tak kunjung kita dapat. Tetapi kalau tidak ada keinginan selain pertemuan kepada Allah, jalan meskipun jalan terjal akan tetap dilalui karena cinta itu butuh perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.